Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 pada Universitas Mataram. Kali ini saya akan melaksanakan PPL pada siklus 2 SDN 67 Rakbantala Kota Bima mengenai tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran ke-1 kelas 6. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Berdoa dulu agar kita diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sudah siap? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Sudah dimulai. Berdoanya sudah selesai. Sekarang Ibu ingin mengecek hadiran anak-anak yang dipanggil namanya. Silakan angkat tangan anak-anak ya. Yang pertama Arbatul Nur Fitriani. Fatabikul Khair. Wadatul Jannah. Hadir, Bu. Berdiri semua. Tolong dicek kerapian pakaiannya. Coba lihat, bajunya sudah dikanting dengan baik atau bagaimana? Pak. Ya, kita akan bikin dulu ya. Siap? 1, 2, 3. Tepuk PPK. Salam PPK. Silakan duduk kembali. Ya, Bu. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar atau hari ini kita belajar tentang tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Siapa yang tahu wirausaha itu apa? Pekerjaan. Pekerjaan yang lain. Angkat tangan. Buat usaha sendiri. Iya, pintar. Yang lain lagi. Ya, yang lain lagi. Wirausaha adalah usaha dengan
menciptakan keuntungan. Anak-anak, siapa yang tahu topik pembelajaran kita pada hari ini? Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Iya, kita pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengklarifikasi posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang ketiga, setelah mencermati video pembelajaran, siswa mampu memahami peta pikiran tentang peran Indonesia bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu membedakan macam-macam magnet dengan benar. Keenam, setelah melakukan eksperimen, siswa mampu mengklasifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 7. Setelah kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa mampu mendeskripsikan kegunaan magnet bagi benda-benda di sekitar dengan benar. Nomor 8. Setelah kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa mampu membuat laporan tentang identifikasi jenis-jenis magnet dari benda di lingkungan sekitar yang menggunakan magnet dengan benar. Nomor 9. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu mendeskripsikan informasi yang terdapat pada tes formulir dengan cermat. Nomor 10. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan informasi yang terdapat pada tes formulir dengan cermat. Nomor 11. Setelah mengamati beberapa contoh formulir pada buku siswa, tema 5, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir dengan cermat. 12. Setelah kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa mampu formulir sesuai petunjuk pengisiannya dengan benar. Anak-anak, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang pembelajaran tema 5, subtema 1. Mari kita saksikan video berikut ini. Hai. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawannya? Ya karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Pernah ya adik-adik ya? Di mana saja kamu menemukan magnet? Nah, di sini Kak Citra punya jenis-jenis magnet. Ada magnet batang, ada magnet silinder, ada magnet jarum, ada magnet ladang, dan ada magnet lingkaran. Kutub-kutub magnet. Apakah adik-adik masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN tadi? Formulir A itu formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Lalu formulir B itu formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Kapan kita mengisi formulir adik-adik? Ya, ketika kita akan mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi anggota dari sebuah organisasi, itu kita harus mengisi formulir. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya dan kalian bisa bersemangat untuk terus belajar. Sudah mendengarkan semua? Sudah mengamati? Sudah dimengerti? Sekarang aku ingin bertanya kembali pembelajaran yang sudah di video tadi. Yang pertama, Ibu ingin bertanya, apa pengalaman yang didapat oleh Edo, Beni, dan Udin? Siapa yang tahu
jenis magnet. Ini ada dua bentuk magnet. Ini namanya magnet apa? Ini namanya magnet ladang. Sedangkan ini namanya magnet batang. Kemudian yang satu lagi, ini namanya magnet cincin atau lingkaran cincin. Di masing-masing magnet ini, yang satu lagi ada magnet jarum. Dalam ini adalah magnet jarum dalam kompas ini. Di tiap bentuk-bentuk magnet ini ada ditulis kutub selatan, ada tulis S dan N. S ini adalah kutub selatan, sedangkan N adalah kutub utaranya. Anak-anak perlu tahu sifat-sifat magnet. Satu, mempunyai gaya tarik, terutama benda yang berbahan besi dan baja. Yang kedua, memiliki dua kutub, utara dan kutub selatan. Biasa disimpulkan kalau kutub utara U, kalau kutub selatan S. Yang ketiga, kekuatan terbesar dari magnet berada pada kutub-kutubnya. Yang kelima, bisa menembus benda-benda tertentu, salah satunya yang tipis. C. Kutub-kutub senama magnet jika didekatkan maka akan tolak menolak. Yang ke F. Kutub-kutub tidak senama magnet jika didekatkan akan tarik menarik. Kalau kutub yang senama, ini namanya kutub yang senama. Ini kutub utara, ini kutub utara. Kalau didekatkan dia tidak akan mendekat, dia akan tolak. Kemudian kalau didekatkan dengan kutub yang tidak senama akan menarik. Kemudian pada magnet akan menarik benda-benda di sekitar, tapi tidak semua benda. Contohnya paku. Lihat paku kan ada di sekitar kita. Coba lihat, ini berada di ujung magnet. Paku bisa ditarik oleh magnet. Kemudian yang kedua ada ini penjepit kertas ditarik oleh magnet. Yang kedua ini apa? Kertas. Kalau kita dekatkan dengan magnet kira bisa enggak? Berarti tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang satu lagi, ini apa? Ini benang. Kalau kita dekatkan dengan magnet, tidak akan tarik menarik. Yang satu lagi, magnet akan tembus dengan benda-benda yang tipis. Contohnya, kita lekatkan paku, ini adalah benda yang tipis. Akan terjadi tarik benda. Walaupun dihalangi oleh benda lain, maka magnet akan menarik paku. Ya, sudah jelas? Kemudian ibu ingin bertanya, informasi yang terdapat pada formulir apa saja? Yang pertama, apa tadi? Nama lengkap. Kemudian umur. Apa lagi? Ya. Sekarang kita akan membagikan LKPD. LKPD ini tolong dikerjakan secara berkelompok ya. Diskusikan bersama teman-temannya untuk mengisi LKPD. Coba perhatikan, Ibu ingin membacakan
merupakan pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Leni, dan teman sekelasnya. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Ini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung beragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap-tiap negara. Sebelum dikerjakan pada LKPD-nya, coba perhatikan ada petunjuk pengerjaannya. Silakan lanjutkan LKPD yang keduanya. Tema selama ini. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, tinggalkan semua tangannya di atas meja semua. Kita speaking dulu ya. Berdiri. Berdiri dulu menghadap ke sini. Menghadap ke depan semua. Menghadap ke depan semua. Tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5. Iya, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan dengan kenapa pekerjaannya sudah selesai, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Ibu ingin tampilkan kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Rahmatunisa. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Pusat promosi ASEAN, contoh pariwisata. Apa pekerjaan temanya sudah sesuai atau masih ada yang salah? Sudah sesuai. LKPD 1-nya sudah benar. Kemudian LKPD 2. Coba dibuka di LKPD 2, silakan. Benda yang menggunakan magnet, contohnya kompas. Sudah selesai? LKPD yang ketiganya, bahasa Indonesia. Coba lihat kerjaannya di LKPD 3 bahasa Indonesia. Kelompok 1 bahasa Indonesia. Pertanyaan, informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari formulir tersebut? Terdiri atas apa sajakah bagian kepala dalam formulir tersebut? Jawabannya Judul. terdapat judul dari formulir. Ada tanggapan dari kelompok lain? Atau masih ada yang kurang jawaban teman-temannya? Kesimpulan apa yang dapat kamu peroleh dari hasil permainan kamu? Jawaban
kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan tugasnya, Ibu akan suruh maju lagi kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Duduk kembali kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hebat, menyediakan cadangan pangan ASEAN. Ada tanggapan lain? Dari kelompok 1 apakah ada tanggapan hasil kerja kelompok 2? Atau tambahan lagi? Kelompok 4 berarti dianggap jawabannya sudah benar. Silakan lanjut ke PD 2. Ada tanggapan dari kelompok lain? Di LKPD 2? Angkat tangan kelompok 1. Berarti kalau tidak ada yang menanggapi di LKPD 2, silakan lanjut LKPD 3-nya di bahasa Indonesia. Daftar untuk menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKPD 3 ini ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau tidak ada berarti kelompok 2 boleh duduk kembali. Kelompok 3 dan 4 silakan maju kelompok 3 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di LKPD 1 ada tanggapan dari kelompok lain? Ada. Tidak ada? Kelompok 1 ada tanggapan? Silakan lanjut di LKPD 2. Benda yang menggunakan magnet, kompas, arah utara dan selatan. Kelompok ada yang tanggapi? Ada. Ya. Kalau tidak ada yang tanggapi silakan. Kelompok 3 duduk. Kelompok 4 silakan maju. Di lembaran kerja peserta didik nomor 1 IPS, soalnya lihat carilah informasi dari berbagai sumber mengenai posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, peranan Indonesia yang pertama membentuk Komite Negara Penghasil Minyak Bumi, posisinya sebagai pendiri. Yang kedua, peran yang ketiga. Yang keempat, melihat di LKPD IPA, PD yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis magnet dari benda di lingkungan sekitar yang menggunakan magnet. Yang nomor 1, benda yang menggunakan magnet, kompas. Yang kedua, kulkas. Yang ketiga, mesin penghisap debu. Yang keempat, generator. Di LKPD yang ketiga, amati formulir berikut, berjawablah pertanyaan berikut. Formulir pendaftaran lomba tari tradisional tingkat SD Kecamatan Punda. Tujuan pengisian formulir tersebut Untuk mengikuti lomba. lomba. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang keempat, kelima, menuliskan isian diri atau biodata untuk mengikuti Lomba. Untuk LKPD-nya sudah selesai, semuanya sudah mempresentasikan LKPD-nya. Silakan masing-masing kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. LKPD simpan di sini. Ibu memeriksa pekerjaannya anak-anak. Hasil kerjanya rata-rata nilainya bagus dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Sekarang coba dengarkan kembali, Ibu ingin
LKPD yang kita kerjakan tadi. Sekarang kita akan menyimpulkan sama-sama materi yang telah kita pelajari. Kesimpulan yang pertama pada IP, silakan. Jika disimpulkan posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN, yaitu mendukung pembentukan integrasi ekonomi negara kawasan ASEAN melalui MEA, yaitu adalah masyarakat ekonomi Asia. Yang ketiga, membuka pusat promosi ASEAN. Yang keempat, menjalin kerjasama perdagangan, perindustrian, dan sektor jasa, serta menjadi lumbung padi ASEAN. Kemudian kesimpulan IPA, magnet adalah benda yang terbuat dari besi dan atau baja yang dapat menarik benda-benda tertentu seperti benda logam di sekitarnya, seperti tadi menarik paku, besi, sen. Karena memiliki medan magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara biasa disimbol dengan S dan kutub utara biasa disimbol dengan U atau N. Sifat-sifat magnet antara lain, yang pertama, mempunyai daya tarik. Ya, mempunyai daya tarik, terutama benda yang berbahan besi dan baja. Kedua, memiliki dua kutub, itu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kekuatan besar dari magnet berada pada kutubnya. Yang keempat, bisa menembus benda-benda tertentu, salah satunya yang seperti yang kita praktekkan tadi. Yang kelima, kutub-kutub utama magnet jika didekatkan maka akan tolak menolak. Berikutnya, kutub-kutub tidak senama magnet jika didekatkan akan tarik menarik. Kesimpulan dari bahasa Indonesia, adapun fungsi penulis antara lain, satu, yang pertama untuk mencari suatu keterangan tertentu. Yang kedua, menghimpun data yang sifatnya sama. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang sama kepada bagian yang berbeda. Yang keempat, sebagai bukti fisik. Informasi penting yang wajib ada dalam formulir pendaftaran antara lain biodata atau data diri pengisi seperti nama lengkap, tempat tinggal, jenis kelamin dan alamat. Yang kedua, tanda tangan atau nama terang pengisi. Demikianlah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih pada anak-anak kelas 6 dan Ibu merasa bangga karena anak-anak sudah menyelesaikan pelajaran dengan penuh semangat dan bisa menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Karena pelajaran telah selesai, mari kita berdoa. Ketua kelasnya untuk berdoa. Pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah.